Baik pemirsa, meningkatnya aktivitas Gunung Agung mengakibatkan seluruh masyarakat masih berada dalam kawasan rawan bencana KRB. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini aktivitas Gunung Agung, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bali TV Made Gargita di Karangasem. Om Swastiastu, selamat siang rekan Gargita. Ya, Om Swastiastu, selamat siang rekan Dwi dan pemirsa Bali TV. Ya baik, bisa disampaikan laporan Anda terkait kondisi terkini aktivitas Gunung Agung? Baik Dwi dan juga pemirsa Bali TV, saya laporkan bahwasanya hingga saat ini pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi masih menekan terjadinya erupsi Gunung Agung secara terus-menerus. Hal tersebut terlihat dari rekaman seismograf yang hingga saat ini masih menunjukkan adanya gempa tremor menerus dengan amplitude antara 2 mm, namun didominasi oleh amplitude yang rendah yang sebesar 2-3 mm. Dan ini dapat saya sampaikan juga bahwasanya pagi tadi sekitar pukul 7.55, pukul 8.19, 5.24 menit, tempat kembali terjadi tremor overscale. Sementara itu untuk visual gunung sendiri dari pos pengamatan gunung api Agung Rendang saat ini karena cuaca yang mendung, gunung api tidak bisa terlihat dengan jelas, hanya saja secara perlahan sudah mulai bisa terlihat sampai di pertengahan, namun tidak sampai di puncak. Selain itu untuk asapnya sendiri juga tidak terpantau berapa ketinggiannya, hanya saja berdasarkan pantauan dari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi dini hari, asap yang mengepul dari puncak Gunung Agung terpantau di 2.000 meter. Demikian. Baik, bagaimana dengan curah hujan di tempat Anda sekarang? Ya, untuk curah hujan sendiri saat ini hingga saat ini di Kecamatan Rendang masih cukup tinggi dan beberapa saat tadi juga masih sempat turun hujan yang cukup deras dan saat ini sudah mulai reda. Dan dapat saya informasikan juga bahwasanya dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi, sungai yang ada di desa Rentan Kecamatan Selat kembali aliran lahar hujan yang sempat sebelumnya sempat meningkat pagi tadi. Bahkan juga ada material-material seperti batuan, kayu, dan lain sebagainya sampai mengakibatkan tiang yang ada pada jembatan penghubung antara Desa Renang dan Desa Muncan sudah mulai terputus dan besi-besinya sudah mulai terlihat. Untuk itu BPMBG terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati aliran-aliran sungai ataupun jembatan-jembatan yang saat ini sungainya sudah mengalirkan lahar hujan. Demikian. Ya, rekan Gargita, terkait warga, apakah masih ada yang bertahan dan tidak mau mengungsi ke tempat yang lebih aman? Untuk sementara sampai saat ini memang beberapa tempat warga informasi yang kami dapatkan masih ada bertahan ya. Namun jumlahnya sangat sedikit dan pihak terkait baik dari kepolisian, TNI, juga Basarnas, BPBD dan sebagainya sudah terus mengevakuasi dan meminta untuk warga-warga tersebut segera turun untuk mencari tempat yang lebih aman karena aktivitas gunung sendiri dan potensi untuk erupsi yang lebih besar ada sejak Baik, terima kasih Made Gargita telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi yang berada di Pasar Seni Manggis, Kabupaten Karangasem, kami telah terhubung dengan reporter Bali TV Tri Atmaja. Om Swastiastu, selamat siang rekan Tri Maja. Selamat siang rekan Dwi. Baik, bisa diinformasikan situasi terkini dari Pasar Seni Manggis? Baiklah rekan Dwi, pemirsa Bali TV, dapat saya informasikan langsung dari Pasar Seni Manggis mengenai situasi penanganan pengungsi Gunung Agung. Antisipasi membeludaknya pengungsi Gunung Agung, pemerintah telah memberdayakan Pasar Seni Manggis yang sebelumnya tidak berfungsi. Nah, dari 12 pos yang ada di Desa Manggis, 10 pos yang terisi dengan jumlah total 894 pengungsi. 2 pos yang masih kosong yakni pos Kawan dan pos Duitan. Sementara untuk jumlah pengungsi di Pasar Seni Manggis saat ini mencapai 383 pengungsi, di mana 189 laki-laki dan 194 pengungsi perempuan. Pasar Manggis setidaknya di Pasar Manggis ini ada 11 bangunan yang telah difungsikan sebagai tempat tidur dan dapur umum. Selain untuk mengantisipasi kekurangan, pemerintah juga membangun setidaknya 6 tenda besar untuk mengatasi membludaknya jumlah pengungsi yang datang. Demikian rekan Dwi. Iya, apakah ada kendala yang dialami pengungsi terkait ketersediaan logistik, obat-obatan, air bersih maupun yang lainnya?
Untuk sementara ini para pengungsi yang di Desa Manggis masih koordinasinya logistik di Tanah Ampo dan tidak ada masalah. Baik. Untuk pengungsi yang masih anak-anak maupun lansia, bagaimana keadaan kesehatan mereka? Rekan Trimaja. Untuk pengungsi anak-anak dan lansia oleh pemerintah setempat dibuatkan suatu aktivitas kesibukan untuk ibu-ibunya membuat kerajinan dan jajahan, sedangkan anak-anaknya ditempatkan belajar dan bermain oleh beberapa tenaga sukarelawan. Baik, terima kasih rekan Trimaja telah melaporkan situasi terkini pengungsi di Kabupaten Karangasem. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi yang berada di UPT Pertanian Rendang Karangasem, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bali TV Agung Ria. Selamat siang rekan Ria. Selamat siang, rekan Dwi. Baik, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini pengungsi di sana? Baik, rekan Dwi, untuk saat ini saya melaporkan dari posko UPT Pertanian Rendang Karangasem. Dapat kami laporkan saat ini pengungsi di posko UPT Pertanian Rendang sedang kesulitan air bersih. Pengungsi di sini kesulitan air bersih sejak 2 hari yang lalu. Hal ini dikarenakan gardu yang pecah sehingga PDAM tidak bisa mengalir air. Dengan hal ini evakuasi dari posko UPT. Iya, silakan rekan Ria. MCK dan mandi oleh PI. Rekan Dwi, dapat kami laporkan juga selain kesulitan air bersih, di posko UPT Pertanian Rendang mengalami gangguan listrik yang diakibatkan oleh gangguan instalasi listrik. Kemudian selain kesulitan air bersih, di posko UPT Pertanian Rendang juga mengalami yang tersisa di posko UPT Pertanian Rendang saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi untuk hari ini saja. Kemudian panitia yang menangani terkait logistik sudah mengajukan logistik ke posko induk Tanah Ampo sejak 2 hari yang lalu. Dan rencananya logistik diperkirakan tiba di posko UPT Pertanian Rendang, yaitu pada hari ini atau besok. Sementara jumlah pengungsi yang ada di posko UPT Pertanian Rendang belum dapat didata secara pasti, namun diperkirakan jumlah pengungsi sekitar 6 ribuan dari KRB 3 dan KRB 2. Demikian rekan Dwi. Baik, apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ketersediaan logistik obat-obatan dan air bersih maupun yang lainnya, rekan Ria? Ya, untuk kebutuhan air bersih sementara ditangani oleh PMI. Kemudian untuk kebutuhan logistik dari pihak melakukan pengajuan ke posko induk Tanah Ampo dan diperkirakan itu akan tiba pada hari ini atau kemungkinan besok. Untuk pos untuk kesehatan untuk memantau kesehatan para pengungsi, rekan Dwi. Baik, bagaimana dengan keadaan kesehatan para lansia dan juga anak-anak yang berada di tempat Anda sekarang? Ya, untuk kesehatan dan para lansia dan anak-anak belum ada hal-hal yang sangat mengganggu kesehatan para lansia dan anak-anak karena sudah Baik, terima kasih rekan Agung Ria telah melaporkan situasi terkini pengungsi di Kabupaten Karangasem. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi yang berada di Kabupaten Buleleng, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bali TV Komang Yudayana. Om Swastiastu, selamat siang rekan Yuda. Om Swastiastu, selamat siang rekan Dwi. Baik, bisa diinformasikan kepada kami dan bagaimana situasi terkini pengungsi di sana? Baik, terima kasih rekan Dwi. Saat ini saya dapat laporkan kondisi terakhir pengungsi di wilayah khususnya di Desa Tembok, Kecamatan Tejukule. Sejauh ini cuaca hujan di mana sudah mulai turun sejak jam setengah 12 lalu, di mana para pengungsi ini beraktivitas seperti biasanya, mulai dari memasak, bersih-bersih, maupun yang lainnya.
Hal tersebut memang dibuatkan aturan oleh pihak desa supaya nantinya para pengungsi ini tidak dimanjakan atau bisa mandiri dengan sendirinya. Namun sejauh ini jumlah pengungsi di wilayah Desa Tembok dan Buleleng sekitarnya masih tergolong sedikit. Hal tersebut diduga diakibatkan masih banyaknya pengungsi yang berada di wilayah Gianyar Barat dan sekitarnya. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan aktivitas Gunung Agung saat ini. Sementara tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa pengungsi. Pengungsi sendiri untuk menghilangkan kejenuhan, mereka membuat sarana upakara berupa porosan, di mana nantinya porosan ini akan mereka jual ke wilayah Denpasar dan sekitarnya. Demikian, Dwi. Baik, apa saja kendala-kendala yang dihadapi di tempat pengungsian terkait penyediaan logistik, obat-obatan, dan juga air bersih maupun yang lainnya? Sejauh ini dari pihak desa maupun kecamatan sendiri, khususnya di Tejakule, tidak mempunyai kendala yang berarti. Karena hal ini sudah mereka pernah lakukan di pengungsian periode pertama yang lalu. Begitu pula dengan obat-obatan maupun logistik yang lainnya, dirasa masih mencukupi untuk beberapa minggu ke depan, Dwi. Ya, baik, dengan kondisi kesehatan anak-anak juga para lansia, rekan Yuda? Untuk saat ini kondisi mereka masih tergolong baik-baik saja, tidak menemui kendala yang berarti. Saat ini para lansia dan anak-anak sudah menempati fasilitas-fasilitas umum seperti Balai Banjar, kantor desa, dan lain-lainnya. Bahkan saat ini sama sekali tidak ada pengungsi yang berada di tenda-tenda seperti periode pertama lalu, Dwi. Ya, bagaimana dengan keadaan cuaca di sana sekarang, rekan Yuda? Untuk saat ini hujan masih turun dari jam 11:30 lalu, Dwi. Baik, terima kasih rekan Yuda telah melaporkan situasi terkini pengungsi di Kabupaten Buleleng. Selamat bertugas kembali.